Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Bapak Ibu di rumah yang selalu saya sayangi dan selalu mendoakan saya, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang menjauhi istri pada waktu haid. Yang poin pertama ada makna global, yakni yang ayat ini berbunyi fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istrimu dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun, dan jangan dekati mereka sampai mereka bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka dekatilah mereka seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Nisa'ukum harthul lakum fa'tukum hartakum annasyitum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka bercocoklah pada ladangmu dengan cara yang baik. Yang kedua yakni asbabun nuzul. Riwayat dari Anas. Anas berkata, orang Yahudi ketika istri-istrinya haid tidak diajak makan dan minum bersama dan tidak diajak berkumpul dalam satu rumah. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Nabi Muhammad, maka datanglah ayat yang menjelaskan bahwa haid adalah darah kotor, maka jauhilah wanita-wanita itu dalam keadaan haid. Maka dengan itu Rasul kemudian mengutus untuk mengajak makan dan minum, dan hendaknya diajak berkumpul dalam rumah, dan boleh diapakan terserah kecuali disetubui. Kemudian Yahudi berkata lagi, tidak lain yang dilakukan Muhammad hanyalah dia tidak mau menyamai kita. Kemudian ada dua orang mendatangi Nabi, yakni Abad bin Bishr dan Usaid bin Hudayr. Mereka berdua mendatangi Nabi dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi tersebut. Dan mereka berdua berkata, apakah boleh jika kita menyetubuhi pada keadaan haid? Kemudian raut Nabi langsung berubah tidak enak, yang mereka berdua mengira bahwa Nabi itu marah. Anas di situ langsung menyuguhkan susu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mempersilahkan kepada mereka berdua, dan pada saat itu pun mereka berdua tahu kalau Nabi Muhammad tidak marah. Poin selanjutnya yakni adalah kandungan hukum. Yang pertama, apa yang dijauhi saat istri sedang haid, yakni ada beberapa pendapat. Yang pertama yakni Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, bahwa yang dijauhi adalah seluruh tubuh. Yang kedua pendapat dari Abu Hanifah dan Malik, yakni hanya dari pusar sampai lutut saja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hanyalah bagian yang kotor saja, yakni yang bagian haid, yakni kemaluan. Yang kedua, apa kafarat orang yang menggauli istri ketika haid? Yang pertama yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yakni tidak perlu membayar kafarat, hanya dengan istighfar saja. Sedangkan yang kedua yakni Imam Ahmad, jika menyetubuhnya masih dalam keadaan berdarah, maka harus membayar kafarat sebanyak 1 dinar. Jika sudah tidak keluar darahnya dan belum bersuci, maka hanya setengah dinar saja.
Yang selanjutnya adalah kapan diperbolehkan mengumpuli perempuan. Ini juga ada beberapa pendapat, yakni yang pertama Abu Hanifah, tidak perlu mandi. Ini hanya sampai dengan paling sedikit 10, paling banyak 10 hari. Yang kedua yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Ini harus mandi dulu, udah berhenti dan mandi dulu. Terus yang terakhir yakni At-Taus dan Mujahid, yakni boleh dijima, tapi ya tidak perlu bersuci, yang hanya dibasuh hanya kemaluan saja, dibahu dengan air dan berwudu. Kemudian ada poin kelima, yakni apakah yang dilarang kepada perempuan yang haid. Yang pertama yakni wajib menjauhi. Yang kedua boleh mengumpuli sesudah mandi. Yang ketiga boleh bersenang-senang di tempat selainnya tempat haid. Yang terakhir adalah waspada menyalahi perintah Allah atau meninggalkan larangannya. Yang terakhir adalah hikmah tasyrik. Di sini Allah menjadikan wanita sebagai tempat perkembangan keturunan, dan Allah menghalalkan menyetubuhi wanita dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan ibadah seperti ihram, iktikaf, dan dalam keadaan haid. Karena pada keadaan haid wanita mengeluarkan telur-telur yang gagal dibuahi sehingga sebagai proses pembersihan. Dan darah haid juga sangat bau, dan secara alami memang darah haid itu harus dibuang. Karena darah haid itu sudah tidak berfungsi, maksudnya seperti darah kotor yang harus dibuang, yang warnanya merah kehitam-hitaman dan sangat pekat. Di lain hal itu juga ketika haid wanita memang tidak boleh disubuhi karena dapat membahayakan dirinya dan suaminya juga. Karena jika darah haid bertemu dengan mani laki-laki, jika tercampur bisa terjadi pembekakan dalam dinding rahim. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.